Sekarang kita hidup di dunia, dunia ini adalah alam fana, alam yang pasti bakal kita tinggalkan. Kebun luas kita tinggalkan, istri cantik kita tinggalkan, anak kita akan berpisah dan akan dihadapkan dan akan beralih pada kehidupan yang abadi, yakni alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin wa ala tabi'in wa azba'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat subuh dan i'tikaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabatnya. Berkumpul dengan para sahabatnya, lalu beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan orang yang bangkrut itu? Jamaah sekalian, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, bahwa kita ini sekarang sedang hidup di dunia dan kita akan dihadapkan dengan kehidupan yang abadi, yakni kehidupan akhirat. Umur umat Nabi Muhammad standarnya 60 sampai 70. Baina sittina sanatan wa sab'in. Antara 60 sampai 70. Itu standarnya umat Nabi Muhammad. Jadi standarnya antara 60 sampai 70 tahun. Sekarang kita hidup di dunia, dunia ini adalah alam fana, alam yang pasti bakal kita tinggalkan. Kebun luas kita tinggalkan, istri cantik kita tinggalkan, anak kita akan berpisah dan akan dihadapkan dan akan beralih pada kehidupan yang abadi, yakni surga, yakni akhirat. Lalu berapa kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada kita? Berapa kewajiban kita selama hidup ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang harus kita lakukan? Berapa kewajibannya? Saya sudah menjelaskan mungkin. Sebenarnya selama kita hidup di dunia ini kewajibannya cuma satu. Ya, hanya satu kewajiban kita itu, yaitu ikhtiar, usaha. Cuman karena kita ini sekarang hidup di dunia dan nanti akan hidup di akhirat, maka usahanya terbagi dua. Satu, usaha dunia seperti ngasih nafkah, berkebun, berladang, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi PNS, ada yang jadi buruh. Itu adalah ikhtiar duniawiyah. Ya. Dan karena kita akan dihadapkan dengan kehidupan yang selama-lamanya, yakni akhirat, maka kita pun harus ikhtiar. Itulah ikhtiar ukhrawiyah, usaha akhirat. Ya. Dengan cara apa? Ya ini, i'tikaf. Ya, awas, makanya datang pergi ke Masjid Hidayatullah,
Jangan niat cari lontong, nggak boleh. Nanti intikafnya hanya jadi amal dunia. Ya, intikaf, puasa, haji itu adalah ikhtiar ukhrawiyah. Nah, berarti kewajiban kita cuma satu hidup di dunia ini, usaha untuk dunia. Ya usaha dunia, silakan berbisnis. Untuk akhirat beribadah. Nah, di dalam usaha itu pasti ketika orang berusaha, entah apa saja, baik usaha dunia maupun usaha akhirat, akan dihadapkan dengan 3 kemungkinan. Akan dihadapkan dengan 3 keniscayaan. Ya, 3 kemungkinan. Yang pertama, orang kalau usaha itu kalau enggak untung, yang pertama untung. Yang kedua rugi. Yang ketiga bangkrut. Dalam berikhtiar, dalam berbisnis, dalam berusaha. Sama. Dalam berusaha dunia maupun usaha akhirat. Dalam berbisnis maupun dalam beribadah. Karena semuanya itu adalah bentuk ikhtiar, bentuk usaha. Maka akan dihadapkan dengan 3 kemungkinan. Kalau tidak untung, ya rugi. Kalau tidak rugi, ya bangkrut. Itu Pak. Nah, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kebangkrutan di akhirat nanti. Jadi pada satu saat Nabi Muhammad sedang ngumpul-ngumpul sama sahabatnya, lalu beliau bertanya, atadruna mal muflis? Kalian para sahabat, kau yang ngerti ora opo kuwi bangkrut? Apa itu bangkrut? Qalu, para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhamalah. Orang bangkrut itu ya Rasul, orang entu boga artos. Orang yang tak punya uang, orang yang tak punya deposito, orang yang tidak punya duit. Kata para sahabat menjawab. Ada lagi yang menjawab wala mata'un, orang yang tidak punya kebun, enggak punya sawah, enggak punya kendaraan, enggak punya kekayaan. Itu orang bangkrut, kata mereka. Faqala, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, innal muflisa min ummati, sesungguhnya yang dimaksud orang yang bangkrut adalah dari umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamah. Nanti Pak, kita ini awas ya, di sini garis besari. Orang yang bangkrut dari umatku, berarti yang dijelaskan di sini adalah umat Nabi kita. Berarti kita, Pak, ibadah jengkang-jengking, iktikaf, menahan melek lama, sujud di tengah malam. Kita ini dihadapkan dengan kebangkrutan. Kenapa? Karena kita ini umat Nabi Muhammad. Nih, di sini jelas kata Rasulullah, yang bangkrut itu adalah umat Nabi Muhammad. Ya, innal muflisa min ummati, orang-orang yang bangkrut dari umatku. Kita ini, awas. Bangkrut dalam apa? Dalam hal usaha. Usaha apa? Usaha akhirat. Seperti apa? Nih, seperti duduk-duduk sekarang ini. Ini usaha akhirat, bisa bangkrut. Sholat subuh jamaah, usaha akhirat bisa bangkrut. Lapar dahaga di bulan puasa, usaha akhirat bisa bangkrut. Siapa? Seperti apa umat Nabi Muhammad yang bangkrut itu? Man ya'ti yaumal qiyamah. Nanti kita akan datang di hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bakal datang di hari kiamat nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sok-sok ngandalkan bisolatin. Ya Allah, aku datang kepadamu. Nih amal solat saya. Itu.
Man ya'ti yaumal qiyamah bisolah. Ada yang datang di antara umat Nabi Muhammad itu sok-sok ngandalkan pahala solatnya. Ya Allah, nih pahala saya sudah rajin solat ya Allah. Saya sudah rajin tahajud ya Allah. Sudah ditambahi dengan sunnah-sunnah ya Allah. Nih pahala saya nih. Wasiyamin, ada yang datang menghadap Allah ngandalkan tabungan puasanya ada. Saya kalau Ramadan enggak pernah bocor ya Allah. Nih pahala puasa saya. Ya. Wa zakatin, ada yang datang mengandalkan pahala zakatnya. Mentang-mentang sudah mampu berzakat, diandalkan di hadapan Allah. Ya boleh memang, karena itu hasil ikhtiar kita waktu di dunia. Kayak saya nih, kalau Pak Nasuha apa yang bakal diandalkan? Ya Allah, nih saya tiap sebut ceramah nih. Apa kata Allah? Paling dalam hatinya, amplop, minggir. Ya. Nih, ya Allah, pahala zakat saya, orang yang sudah pernah naik haji. Maaf haji ya. Allah, peciku wis putih. Pahala hajiku nih ya Allah. Diandalkan ya Allah. Segala ibadah yang menjadi apa ya? Menjadi apa Pak Haji? Menjadi kebanggaannya. Ada yang mengandalkan zakat, ada yang mengandalkan puasa, ada yang mengandalkan haji. Mungkin kalau saya mengandalkan apa ya? Ya. Ya Allahu Rabbi wa ya'ti qad syatama hadza. Begitu sudah, ketika diperlihatkan pahala, wah iya ini. Ya, Kang Selamet ini surga nih. Ya. Surga nih. Kang Muhyiddin ini surga. Mengandalkan pahalanya. Ini surga. Ya memang surga itu harus ditebus dengan pahala kok. Surga. Tapi begitu sudah diperlihatkan apa yang diandalkan ibadah-ibadahnya, ya'ti qad syatama hadza. Datang. Ya Allah, memang nih si Nasuha ini, dia itu luar biasa memang ibadahnya. Jangankan sholat, dia pun bisa nasihati orang. Tapi datang dosa menghina orangnya. Qad syatama wa ya'ti qad syatama hadza. Datang dosa mencela orangnya, menghina orang, mengejek orang, merendahkan orang. Tuh, Pak. Yang datang bukan pahala saja nanti besok. Wa qadhafa hadza. Ya Allah, datang dosa menuduh orang tanpa bukti alias memfitnah orang. Datang. Wa akala mala hadza, dan datang dosa memakan harta orang lain tanpa hak. Ya Allah. Wa safaka dzama hadza, datang dosa membunuh orang, dosa pernah mengalirkan darah waktu di dunia. Wa daraba hadza, datang dosa pernah memukul orang tanpa hak. Itu. Jadi pahala ibadah kita datang, juga dosa-dosa kita datang. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi wa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaih ukhidha min khotoyahum faturihat alaihim thumma turiha finnar. Ya, pahala yang sudah diraih waktu di dunia itu akan dikurangi oleh kedzaliman kita kepada orang lain juga waktu di dunia.
Dosa zakat akan dikurangi oleh dosa menzolimi orang. Dosa solat akan dikurangi oleh dosa kezoliman orang. Dosa i'tikaf akan dikurangi oleh dosa pahala i'tikaf akan dikurangi oleh dosa kezoliman kepada orang lain. Kezoliman nih Pak ya, kezoliman. Di dalam ini yang dihadapkan bukan dosa zina, bukan dosa yang langsung kepada Allah. Ini dosa menyangkut kepada manusia, Puasanya bagus, sholatnya bagus, hajinya bagus, zakatnya bagus, tapi menghina orangnya juga bagus. Mencela orangnya juga bagus. Pernah mengambil hak orang lain, mereka akan mengambil pahala-pahala ibadah kita. Lalu habis pahala kebaikannya oleh kezoliman kita. Habis pahalanya, sementara kezolimannya masih ada. Inilah umat Nabi Muhammad yang akan dilempar dulu ke neraka. Kenapa? Karena setelah dihitung-hitung, penambahan pengurangan rupane tekor. Yang saldonya itu saldo dosa, bukan saldo pahala. Nah, kalau kita umat Nabi Muhammad datang pada hari kiamat seperti itu, itulah umat Nabi Muhammad yang bangkrut. Tuh Pak. Jadi kalau kita memang sudah mulai diberi hidayah oleh Allah menjadi orang yang rajin ibadah, maka kezoliman kepada orang lain pun harus dihilangkan. Kita sudah capek-capek ibadah, tahu-tahu di luar keluar dari i'tikaf nyaci orang. Keluar dari masjid rupanya zalimi orang. Ini kurangi. Kenapa? Karena mohon ampun atas dosa kepada manusia lebih sulit daripada mohon ampun atas dosa langsung kepada Allah. Kalau saya berzina, ya Allah tinggal meratap, ya Allah. Karena saya langsung dosanya kepada Allah. Tapi kalau saya mendolimi Kang Selamat, menggibah Kang Selamat, membunuh orang, itu akan sulit terhapusnya. Maka di dalam fikih, orang yang membunuh itu keluar dari barisan ahli waris. Tengok Pak dalam fikih. Terhalang warisannya kalau kita membunuh. Baca fikihnya tuh. Di antara yang menghalangi warisan tuh kan kita melakukan pembunuhan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad.